Melita sebelum jam 7 pagi sudah start di depan laptop untuk melihat apakah sila diktinya sudah dibuka, kemudian apakah nanti berhasil untuk mengajukan atau tidak. Itu setiap pagi harus standby, ngoten nggih Bu Meng nggih. Nah, Bapak Ibu, progres ini akan dicek setiap hari. Nah, hasil dari pengecekan ini apakah ada revisi, apakah ada penolakan, pemantauannya ini dilakukan secara terus-menerus sampai ketika ada catatan apapun, maka operator akan menyampaikan kembali kepada pengusul. Nah, revisi yang dilakukan sampai jadi seperti itu Bapak Ibu, prosesnya cukup panjang. Jadi butuh apa nih? Mungkin kalau saya istilahkan butuh keteguhan kita nggih untuk menyiapkan kemudian mengikuti proses yang cukup panjang. Karena kalau dilihat ini nanti akan cukup banyak pengajuan dari hasil identifikasi kami untuk tim untuk saat ini jumlah dominasi memang ada pada asisten ahli. Untuk asisten ahli, saya bukakan data sebentar ya Bapak Ibu. Untuk asisten ahli, ya wes kok jam kita lo kira-kira Bapak Ibu. Nah, mohon maaf saya tidak bisa share screen. Untuk asisten ahli, data yang saat ini muncul sebesar 45. Sementara untuk di sini ada sedikit perbedaan. Saya juga masih mempelajari. Itu ada atas nama Pak Fajar, itu di data yang ada dalam Sister, itu asisten ahli kepangkatannya adalah 3A. Sementara beberapa teman yang lain, itu kepangkatannya adalah 3B. Ini kemarin saya coba menyampaikan ke Pak Indra, apakah perlu ada penyesuaian dari Pak Indra, masih belum ada jawaban. Jadi mohon ditunggu nggih Pak Fajar, cuman ini sudah saya komunikasikan. Intinya bahwa saat ini mendominasi memang asisten ahli. Kemudian untuk jumlah lektor 3B itu jumlahnya adalah 2, 3C itu 2, 3D 1. Jadi total untuk lektor 5, sementara lektor kepala ada 4. Kemudian Bapak Ibu, ini belum selesai nggih, jangan leave dulu Bapak Ibu. Yang intinya di belakang nggih, Dinarantos rumiyin. Ini saya lihat ada yang live terus ini. Bu Yepi sepertinya terpental keluar sepertinya Bu Yepi.
Bu Datul. Bu Mei, saya terpental lagi. Nggih. Bu Monggo, Datul juga BP. terpentalnya tidak stabil. Ini Nggih. saya coba pakai tethering dulu. Nggih. Nggih. Ngapunten. Tadi saya mulai tidak terpentalnya mulai mana nggih Bu Melita nggih tadi saya? Tadi Terpentalnya mulai mana ini nggih? nggih. Tadi sepertinya masih cerita asisten Yang ahli belum Pak tersertifikasi. Fajar. Nggih, terverifikasi itu. Nggih. Sampai Oh, Pak Fajar, sampai situ. Pak Oh, Fajar, nggih, jangan sampai saya. Pak Fajar nggih. Nggih, Pak Fajar berarti yang di situ untuk yang Pak Fajar itu memang ini temuannya memang dari data yang ada di dalam sister itu Pak Fajar itu 3A, Bu Mei. Sementara teman-teman yang lain itu 3B golongannya. Jadi mungkin ini perlu penyesuaian atau bagaimana saya masih komunikasikan dengan Pak Indra. Pak Fajar ikut bergabung ya Pak Fajar nggih. Iya, Bu. Oke, jadi Iya. saya komunikasikan dulu nggih Pak Fajar nggih. Nggih. Yang terkait Iya. ini. Oke, terus kemudian tapi di sini di data dosen melalui sister Pak Fajar, pendidikan terakhirnya sudah S2 Pak Fajar. Nah, itu otomatis kan belum penyesuaian Bu ya dari ini ya. Dari apa harus impasing lagi kan? Impasing Kemungkinan itu sudah S2. Seperti itu Pak Fajar. Ini saya kok belum ada respon nggih. Sudah agak lama dari Pak Indra, coba saya telepon lagi Iya, nopo pripun ngoten. Nggih. Ya, dari Tapi Pak kalau di Indra. sini Ya. statusnya nggih, statusnya tersertifikasinya 2018. Barunya cukup banyak, 29 menurut data yang saat ini dosen baru dan mengurus jabatan. Kalau untuk SOP, ini semuanya sudah kita upload, Bapak Ibu bisa mempelajari di situ. Sebenarnya juga flyer untuk alur itu sudah kita siapkan, nanti bisa di-share Bu Nanung melalui grup saja. Saya rasa terkait dengan kebijakan sudah saya sampaikan, nanti untuk langkah-langkah apa secara detail nanti akan disampaikan oleh Bu Melita mewakili tim penilai nanti untuk bisa menyampaikan secara detail, dan juga Bu Melita sudah ada pengalaman dalam proses penguploadan melalui Siladikti. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Bu Melita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya Bu Yepi tanpa melalui Bu Nanung nggih. Nggih, pun langsung panjenengan sepertinya Bu Nanung terpental lagi nih nggih, Bu. Nggih, siap. Oke. Monggo Bu Melita. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ada suaranya nggih. Ini masih di depan laptop napa mboten Bapak Ibu? Kok tidak ada suaranya? Salam Bu Mei. Akhirnya Pasti. akhirnya mendengar suara. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak Ibu ora ngantuk, nggih. Nggih. Mungkin setelah ini tidak ngantuk nggih. Ini sengaja saya membuat layar saya ini seperti di pantai Bapak Ibu. Yang kurang refreshing kalau melihat layar saya, background saya akan terlihat seperti di pantai saat sekarang. Pastinya dari tadi kayak gini tidak ngantuk Bu. Nggih. Nggih, yang saya hormati Bu Warek 2, Bu Yepi, Bu Datul, dan juga Bapak Ibu tim penilai atau tim Pak UBI, dan juga Bapak Ibu dosen Universitas Bhinneka PGRI. Pada sore ini Bapak Ibu kita santai mawon, nggih, tidak usah formal-formal, kita santai mawon menawi ada ketika saya jelaskan ada yang kurang jelas atau perlu ditambahkan dari Bapak Ibu tim Pak, ada Bu Sulastri, ada Bu Nanis, ada Bu Dian, dan yang lainnya, Bu Rahyu juga ada.
Jika nanti penjelasan saya ada yang kurang, mohon untuk membantu mengingatkan nggih, Bapak Ibu, nanti kersane lengkap informasinya. Nggih, pada sore ini Bapak Ibu, pada siang hari ini saya diamanai oleh Bu Warek 2 untuk mewakili tim Pak Java terkait dengan pengusulan jabatan fungsional akademik atau Java. Tapi sebelum saya menyampaikan apa itu Java, kalau yang dosen-dosen FST kemarin sudah ada sharing dengan saya dan juga Bu Rahayu, hanya pengantar saja. Untuk hari ini, sebelum saya melanjut ke berkas-berkas, Bapak Ibu, ini saya kenalan dulu nggih dengan apa itu Java. Kenapa disingkat dengan Java gitu nggih? Padahal kepanjangannya Jabatan Fungsional Akademik, seharusnya JF atau JA gitu nggih. Tapi ternyata Bapak Ibu, Java itu sebenarnya singkatan dari Jabatan Fungsional Garing Akademik. Sehingga Java itu sebenarnya adalah sama dengan jabatan fungsional atau sama dengan jabatan akademik. Itu hal yang sama Bapak Ibu nggih. Kemudian kalau dari pengertiannya sendiri saya tidak akan membahas teori-teori Bapak Ibu, tapi ringkas mawon dari apa itu Java. Sebenarnya Java itu adalah kalau di guru itu tidak ada Bapak Ibu jabatan fungsional karena kita seorang dosen, sehingga ada jabatan fungsional selain yang namanya golongan atau pangkat, ya golongan, ruang, pangkat. Selain itu kita juga punya jabatan fungsional, mulai dari jabatan asisten ahli sampai profesor. Jadi kalau panjenengan melihat di televisi atau mungkin jenengan dulu ketika kuliah mendengar istilah profesor, gitu, ternyata profesor itu adalah salah satu tingkatan dari jabatan fungsional akademik Java. Jadi yang paling tinggi adalah profesor. Ngaten Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari teorinya, sebenarnya Java itu adalah tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen. Kenapa dikatakan tanggung jawab, tugas? Karena memang bagi yang sudah sertifikasi dosen yang merasakan. Ketika lektor, ketika asisten ahli, ketika lektor kepala itu tanggung jawab untuk memenuhi kinerja itu berbeda. Kemudian hak. Kalau saya bicara hak juga pasti berbeda Bapak Ibu. Hak antara yang sudah lektor dengan yang masih asisten ahli atau lektor kepala itu juga berbeda. Ini berkaitan dengan tunjangan. Kalau di Universitas Bhinneka PGRI juga ada, Bapak Ibu, di kampus kita juga ada perbedaan tunjangan. Kalau besarannya nanti Bu Warek 2 yang paham, besarannya antar tingkatan ini besarannya berapa ratus ribu. Gitu, nggih. Kemudian wewenang ini juga beda Bapak Ibu, antara lektor kepala itu juga berbeda. Bahkan di kampus kita kalau diberikan hak sebagai reviewer penelitian, reviewer pengabdian itu minimal lektor. Nah, dan sehingga wewenangnya berbeda antara lektor dengan lektor kepala atau asisten ahli. Nah, Bapak Ibu nggih. Jadi ini adalah pengertian dari Java Bapak Ibu secara umum. Kemudian Java itu Bapak Ibu, kita itu tidak terlepas sebagai dosen, tidak terlepas dari yang namanya Tridharma perguruan tinggi nggih. A, B, C, kalau di sini kalau PUM-nya perbedaannya dengan yang pernah kita dengar selama ini, Tridharma itu namanya 3 nggih. Tapi Bapak Ibu kalau di Java itu berbeda. Ada 4 PUM nggih, 4 PUM atau 4 bidang. Yang biasanya tri yang pertama, jadi yang pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan kalau di jabatan fungsional dipecah menjadi 2. Ada pendidikan, ada melaksanakan pendidikan. Kalau pendidikan itu adalah gelar akademik kita, Bapak Ibu, misalkan sarjana atau doktor, ijazah kita. Kemudian kalau melaksanakan pendidikan dan pengajaran, itu salah satunya adalah kita melakukan pengajaran di kelas, ataupun kita sebagai pembimbing KKN PLP. Itu contoh di pendidikan, melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Jadi perbedaannya ini dipisah, Bapak Ibu, kalau di Java, nggih. Kemudian penelitian, pengabdian, panjenengan tidak asing, nggih. Tapi bagi dosen baru seperti ada di sini, kalau saya karena saya pengurus koperasi, jadi hafal siapa-siapa yang baru, ada Pak Okta, ada Bu Leli, kemudian ada siapa lagi kemarin yang saya tulis ya. Itu ini sesuatu yang nantinya pasti panjenengan sampai pensiun nanti pasti tidak terlepas dari namanya Tridharma. Kemudian ada tambahan Bapak Ibu unsur penunjang, yaitu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Misalkan panjenengan tergabung dalam sebuah kepanitiaan, baik internal PT ataupun eksternal, ataupun jenengan tergabung dalam sebuah asosiasi, misalkan gitu. Ini Bapak Ibu, jadi gambaran dari kinerja yang akan dinilai. Jadi kita itu agar memperoleh gelar Java, Bapak Ibu, entah itu mulai dari asisten ahli, lektor, agar memperoleh gelar itu, maka kita harus melakukan atau melaporkan kinerja kita. Nah, kinerja kita itu meliputi 4 bidang ini ditambah unsur penunjang. Ada PUM A, B, C sampai D. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi
Untuk mencapai Java, maka kita harus memenuhi kinerja dari kelima BUM ini. Selanjutnya, ini gambarannya Bapak Ibu, bagi yang masih belum memahami nggih, terkait dengan tingkatan jenjang Java, kalau ingin panjenengan nanti yang paling tinggi adalah profesor, yang biasanya kalau dipanggil prof gitu nggih. Jadi yang pertama bagi dosen-dosen baru, ketika jenengan NIJN keluar terbit gitu nggih, jarak waktu antara NIJN terbit dengan panjenengan mengajukan jabatan fungsional akademik yang pertama kali itu adalah 1 tahun, nggih, minimal 1 tahun. Sehingga untuk jabatan yang pertama adalah asisten ahli. Bagi dosen baru nanti ketika pertama mengajukan maka panjenengan mengajukan asisten ahli. Bagi Bapak Ibu, tadi seperti sampaikan Bu Marek 2 bahwa dosen-dosen kita didominasi oleh dosen yang memiliki jabatan fungsional masih asisten ahli. Sehingga nanti Bapak Ibu yang masih asisten ahli silahkan nanti langsung panjenengan nanti nanti akan saya jelaskan kaitan dengan panjenengan nanti bisa ngira-ngira nggih. Penelitian saya berapa, artikel saya berapa, maka saya bisa lektor 200 atau lektor 300. Sudah kami buatkan formulir simulasi perhitungan angka kredit. Jadi 200 atau 300. Kemudian Bapak Ibu nanti ketika dari Bu, misalkan ada pertanyaan, Bu, misalkan Pak Jai nih, Pak Jai itu kemarin ketika beliau doktor, tapi beliau belum memiliki jabatan fungsional. Maka Pak Jai ini kemarin lompat Bapak Ibu, lompat tidak melewati asisten ahli. Karena beliau sudah punya tabungan sebagai doktor. Sehingga beliau langsung lompat ke lektor 200. Bisa Bapak Ibu. Misalkan lagi dari asisten ahli, lompat tidak perlu lektor 200 tapi langsung lompat lektor 300 boleh. Kemudian misalkan dari asisten ahli ke lektor kepala, lah itu jadi banyak sekali item-item yang harus dipenuhi kalau lompat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari lektor ke lektor kepala. Lektor kepala ada 3 macam Bapak Ibu, ada 400, 550, 700. Jadi kalau angka kredit seperti ini Bapak Ibu, itu sebenarnya kalau di jabatan itu tidak ada bedanya, tetap istilahnya adalah LK, lektor kepala. Kemudian selanjutnya dari lektor kepala 700 Anda nanti bisa profesor 850 atau 1050. Angka kredit inilah Bapak Ibu, istilahnya kinerja kita selama bertahun-tahun, mulai dari setahun, 2 tahun, gitu, kinerja kita setiap semester, setiap tahun, itu nanti akan dihargai berupa kuantitatif yang dinamakan angka kredit ini. Jadi panjenengan sebagai dosen harus benar-benar produktif Bapak Ibu, agar panjenengan nanti bisa memperoleh angka kredit sebanyak-banyaknya. Kalau angka kredit besar Bapak Ibu, maka itu pasti berpengaruh dengan jabatan fungsional kita. Java besar berpengaruh pada tunjangan kita. Bapak Ibu, dan juga pemenang-pemenang yang lainnya. Kemudian alur Bapak Ibu, alur pengajuan Java kalau saya ceritakan Jadi pertama kalau nanti langkah-langkah di juknis nanti akan saya jelaskan. Ini yang saya jelaskan gambaran kasarnya Bapak Ibu. Misalkan pengusul sudah melengkapi dokumen disetorkan kepada operator Java yaitu Bu Umdatul. Kemudian nanti PTS atau operator Java nanti mengunggah permohonan atau pengajuan Java ke Siladikti. Namanya SIM-nya adalah Siladikti. Di mana setelah diunggah kemudian pemeriksaan kelengkapan berkas. Ini kalau masih kelengkapan berkas ini yang mengecek adalah dari pihak LL Dikti, belum sampai ke Timpak. Setelah itu biasanya Bapak Ibu tertolaknya itu cepat itu selalu di sini. Surat pengantar salah nomor ataupun tanggalnya jaraknya lama dengan pengajuan itu juga pasti tertolaknya di sini. Ada yang kurang, ada mata kuliah yang tidak sama, misalkan seperti itu, maka tertolaknya di sini. Setelah itu ketika memenuhi berkasnya sudah memenuhi kelengkapan, baru memenuhi syarat. Setelah itu baru LLDT nanti menyetorkan itu kepada Timpak yang sudah ditunjuk oleh LLDT, dosen juga Bapak Ibu, yang memang nanti menelaah dari kelayakan kinerja panjenengan yang sudah panjenengan usulkan. Setelah nanti menelaah Bapak Ibu, proses menelaah ini Bapak Ibu, disinilah nanti kemungkinan akan ada gagalnya ini. Nah, ini saya putus karena titik merah ini sebenarnya di sini lanjutannya. Kalau gagal, maka di selanjutnya nanti akan tertulis penolakan, tolak gitu, maka nanti Bu Umdatul akan menginformasikan kepada pengusul dan juga Petimpak gitu untuk memperbaiki apa yang kurang atau salah. Setelah memperbaiki diusulkan kembali revisinya. Baru ditelaah kembali. Setelah ditelaah,
Kalau sudah oke, Bapak Ibu sudah memenuhi, sudah layak untuk memperoleh jabatan fungsional di tingkat itu, maka langsung penerbitan PAK. Status di Siladikti nanti akan statusnya sudah penerbitan PAK. Ngaten Bapak Ibu, itu tinggal menunggu SK atau surat edaran dari LLDikti nanti tertulis panjenengan nanti bisa mengambil SK PAK-nya jenengan. Ngaten Bapak Ibu. Dan panjenengan Bu berarti pengusul tidak bisa memasuk di Siladikti ini, tidak usah Bapak Ibu nggih. Yang masuk Siladikti ini hanyalah yang bisa punya akses hanyalah Bu Warek 2, Timpak dan juga operator. Ngaten nggih, seperti itu. Kemudian Timpak itu kalau sampaikan Bu Yepi tadi ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada Warek 2 sebagai koordinator Bu Yepi, kemudian dan seterusnya nggih. Panjenengan nanti bisa ini akan saya PDF-kan nanti monggo nanti bisa panjenengan baca nggih kira-kira FSH misalkan siapa ngoten panjenengan buka nanti nggih. Kemudian langkah-langkah Bapak Ibu. Ini langkah-langkah nanti saya lebih banyak ke juknis nggih, banyak ke juknis. Ini hanya gambaran kasarnya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan berkas Java dosen Bapak Ibu, yang pertama, jadi ya ada 2 macam berkas nih. 2 macam berkas itu ada berkas utama, ada dokumen pendukung. Berkas utama itu Bapak Ibu nomor 1 sampai nomor 25 ini. Ini dinamakan berkas utama. Filenya ini ada di Google Drive Bapak Ibu. Mohon maaf Google Drive-nya belum terisi lengkap ya karena masih berproses Bapak Ibu. Kami cek satu persatu. Ini tadi masih saya cek ternyata di PPKP ada beberapa perbaikan. Jadi setelah ini akan kami upload nggih. Mohon maaf, sebentar. Setelah ini akan kami upload. Bentar, PPT saya. Saya share sekali lagi Bapak Ibu karena tadi Siladiktinya tiba-tiba tertutup. Oke, saya ulang lagi nggih. Jadi nanti monggo panjenengan nanti unduh di Google Drive nggih dari link yang ada di juknis itu monggo jenengan buka Google Drive-nya kemudian Anda panjenengan download. Nanti Bu Datul siap nggih besok sudah terupload semuanya. Jadi Bapak Ibu besok pagi sudah bisa mengunduh dari berkas-berkas yang diperlukan ini. Ngaten nggih. Dari nomor 1 sampai 25 ini Bapak Ibu ada beberapa berkas yang ada formnya, yang sudah ada form mentah atau form isian template-nya sudah ada. Jadi pertama nggih, misalkan dia mulai dari scan hasil penilaian angka kredit. Ini ada formnya. Ada formnya nggih. Kemudian scan dupak, ini juga ada formnya. Kalau abstrak tesis, scan tesis, kemudian PDF tesis atau disertasi itu kan tidak perlu form ya, tidak perlu form template, maka itu panjenengan sediakan piyambak. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu nggih. Selanjutnya ini contohnya Bapak Ibu. Jadi dari 1 sampai 25 panjenengan harus menyusun filenya seperti ini. Harus rapi seperti ini Bapak Ibu nggih untuk memudahkan operator mengupload. Nomor-nomornya harus sesuai dengan urutan nomor berkas tadi. Dan juga Bapak Ibu selain nomor ukuran maksimal filenya harus panjang perhatikan. Jangan sampai operator dibebani untuk mengkompres file panjenengan. Nanti saya minta Bu Nanu untuk mengembalikan jika ada yang lebih dari ukuran file maksimal ini. Ngaten nggih. Jadi mohon diperhatikan ukuran file maksimal monggo panjenengan kompres. 1 sampai 25 ini Bapak Ibu nanti nomor filenya diurutkan sesuai dengan urutan nomor berkas di atas. Selanjutnya itu berkas utama. Berkas utama itu masih belum ada hubungannya dengan dokumen pendukung Tridharma Bapak Ibu nggih. Tridharmanya hanya ada di surat pernyataan pelaksanaan Tridharma dan penunjang ini. Ngaten nggih. Selanjutnya, saya lanjutkan. Panjenengan selain mengisi dokumen utama tadi Bapak Ibu, berkas utama tadi panjenengan di awal juga harus mengisi yang namanya formulir pengusul seperti ini. Nggih. Ada sebentar saya tunjukkan yang realnya, yang formnya nggih. Terlihat Bapak Ibu? Mohon saya dijawab nggih, kersane tidak Terlihat, Bu Me, terlihat. Terlihat. Saya kuaternya. Siap, makasih nggih. Saya kuaternya saya ngomong sendiri gitu nggih. Lama ngomong sendiri. Nggih. Jadi formulir pengusul ini Bapak Ibu nanti panjenengan isi, nggih, panjenengan isi NID-nya jenengan dan namanya panjenengan, garing nama, kemudian
Oh, maaf, ini enggak usah ini, guys. Sebentar. Nah, ini aja langsung ini aja. Jadi panjenengan tulis NIDN panjenengan, nama panjenengan, status dosen panjenengan, DPK atau dosen tetap yayasan, nggih, tempat tanggal lahir, kemudian jabatan saat ini. Panjenengan jabatan saat ini, ketika panjenengan masih mau mengajukan asisten ahli, berarti jabatan saat ini adalah tenaga pengajar. Kalau panjenengan mau ke lektor, berarti jabatan saat ini misalkan asisten ahli. Ngaten nggih, TMT jabatan. Panjenengan harus melihat SK Java panjenengan. SK itu ada 3 macam, Bapak Ibu nggih. SK 3 macam. Ada SK jabatan fungsional yang tertulis di situ asisten ahli, tertulis di situ lektor gitu nggih. Ada SK PAK. SK PAK itu yang ada angka-angkanya Tridharma itu. Yang ketiga ada SK in passing. Kalau dosen tetap yayasan nggih, ada SK in passing. Kalau PNS ada SK kenaikan pangkat. Jadi ada 3 macam itu nggih, pun sampai salah nggih. Yang TMT di sini adalah tanggal mulai nggih, tanggal mulai dari SK Java nggih, sana SK PAK atau SK in passing. Kemudian pendidikan tertinggi. Pendidikan tertinggi panjenengan saat mengajukan ini berapa nggih. Ketika panjenengan mengajukan Java yang sebelumnya misalkan sekarang saya mau lektor. Saat ini posisi saya asisten ahli. Maka ketika saya asisten ahli kemarin, saya mengajukannya adalah S2. Misalkan ngaten nggih, S2. Maka ini saya tulis S2. Ngaten nggih, ini saya dan hapus yang S3. Lalu sepanjang perjalanan mau ke lektor ini saya sudah S3. Maka pendidikan terakhir saat ini saya tulis S3. Institusi jelas Universitas Bhinneka PGRI ini sampai saya tulis aja nggih. Oh, ini langsung tertulis ke Bapak Ibu, langsung tertulis di Bhinneka PGRI. Kemudian fakultas panjenengan sesuaikan nggih, fakultasnya panjenengan berarti fakultasnya panjenengan adalah tergantung panjenengan di FST, FSH atau pasca gitu nggih. Jurusan prodi. Nah, ini penting Bapak Ibu, mata kuliah yang dibina. Mata kuliah yang dibina di sini panjenengan harus mencari 4 mata kuliah. Dalam setiap tahunnya itu panjenengan mengampu ini, gitu nggih. Meskipun itu berbeda-beda tiap semester, paling enggak di dalam rentang masa penilaian kinerjanya panjenengan itu panjenengan sering mengampu mata kuliah ini. Itu nggih, 4 mata kuliah ini. Yang itu adalah relevan dengan bidang ilmunya panjenengan. Misalkan saya statistik, maka mata kuliah yang dibina ini adalah mata kuliah yang berhubungan dengan statistik dan juga saya ajar biasanya. Gitu nggih, biasanya saya ampu. Seperti itu. Jadi 4 ini hati-hati Bapak Ibu. Harus kemarin Pak Adila balik, kalau tidak salah balik itu karena mata kuliah, kalau tidak salah dengan Bu Julia, kalau tidak salah kemarin itu. Misalkan panjenengan mengajar selalu mengajar di PKN, misalkan saya selalu mengajar di PKN, tapi mata kuliahnya tidak relevan, itu ternyata juga tertolak. Seperti kemarin Pak Adila dan Bu Julia itu juga tertolak. Maka mata kuliahnya harus mata kuliah yang benar-benar relevan dengan bidang ilmunya panjenengan. Misalkan profesi kependidikan tidak nyambung dengan saya, gitu, bidang ilmu saya, maka itu biasanya akan tertolak. Ngaten nggih. Kemudian jenis usulan mau kolektor, kepala atau guru besar. Kemudian kode bidang ilmu. Nah, kode bidang ilmu ini panjenengan 05 mawon Bapak Ibu nggih. Panjenengan 05 mawon ini sambil saya kosongi saja. Kemudian nama bidang ilmu, monggo panjenengan pilih salah satu dari pilihan ini. Nggih, ekonomi sampai dengan MIPA. Kalau ada lain-lain panjenengan tulis. Lain-lainnya apa? Ngoten nggih. Angka kredit sekarang, berarti kalau saya mau ke lektor, maka posisi saat ini saya asisten ahli, berarti angka kredit saya sekarang adalah 150. Oke. Angka kredit yang diusulkan, saya mau ke lektor 300, berarti angka kredit yang diusulkan adalah 300. Ngoten nggih. Kategori dosen. Kategori dosen itu pasti dosen akademik nggih. Linknya sudah dibagi Mbak Frida belum? Nggih, akademik. Kemudian selanjutnya nomor surat pengantar. Surat pengantar itu Bapak Ibu nanti akan dibuatkan oleh Bu Umdatul koordinasi dengan BAU nanti. Jadi panjenengan tidak usah mengurus surat pengantar. Nanti panjenengan tinggal minta surat pengantar itu kepada Bu Umdatul selaku operator. Umdatul nanti akan memberikan ke panjenengan tinggal melihat nomor surat pengantarnya. Berapa nomor surat pengantar, tanggal surat pengantarnya berapa. Jikalau Bapak Ibu ini masih belum punya karena masih pengusulan pertama di awal, maka ini dikosongi saja. Nggih, segera dikosongi saja biar nanti dibukakan oleh Bu Nanung, biar mudah. Asal pengusulan pengantar
Tulung Agung. Nah, ini Bapak Ibu nggih, form pengusul seperti ini. Kemudian selanjutnya saya buka kembali di PPT tadi. Jadi form pengusul seperti ini Bapak Ibu nggih. Selanjutnya nanti akan Bu Datul akan menginput itu ke dalam sila dikti. Ya, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bu Datul yang akan menginput. Kemudian bentuk isian biodata dosen. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti dari file 1 sampai 25 itu nanti akan diupload oleh Bu Datul di sila dikti seperti ini tadi nggih. Yang 1 sampai berkas utama tadi akan diupload bentuknya seperti ini oleh Bu Datul. Itu tugasnya Bu Datul. Selanjutnya berkas Java dosen yang dokumen pendukung. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Dokumen pendukung itu ada mulai dari KUM A sampai KUM E. Okay. Monggo panjenengan nanti bisa melihat ini di Juknis. Ini saya hanya screenshot dari Juknis Bapak Ibu. Monggo jenengan cek di Juknis ini, nanti akan saya jelaskan detail di Juknis. Jadi dokumen pendukung itu apa? Misalkan kalau saya mengajar, kalau saya kinerja saya mengajar, maka apa saja yang akan saya penuhi, itu nggih, saya penuhi sebagai bukti pengajaran saya. Maka panjenengan siapkan SK tugas mengajar. Yang mau kolektor kepala dan guru besar harus melampirkan daftar hadir perkuliahan dan juga daftar nilai. Khusus yang mau lektor kepala dan guru besar. Kalau asisten ahli dan lektor cukup SK atau surat tugas mengajar. Kalau yang zaman STKIP dulu kan tidak ada SK, nggih, adanya surat tugas mengajar. Dikumpulkan. Jadi yang sudah lama tidak mengajukan Java, maka harus mengumpulkan mulai dari setelah panjenengan SK in passing terakhir sampai sekarang. Kan nggih. Kemudian nah ini contohnya misalkan kalau gelar doktor, gelar magister kuliah saya, maka saya harus mencantumkan pendukungnya adalah ijazah. Ijazah. Kemudian kalau saya mengajar, ini saya berikan contoh tadi surat tugas mengajar dan sebagainya. Kalau DPL KKN magang, maka SK DPL-nya. Kalau saya membimbing skripsi, maka SK pembimbing skripsi. Gitu nggih. Tapi khusus mau kolektor kepala dan juga guru besar itu ketentuan yang dilampirkan itu berbeda Bapak Ibu nggih. Tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Dengan teman-teman yang akan mengajukan asisten ahli atau lektor lebih banyak yang dikumpulkan. Kemudian selanjutnya data identitas karya ilmiah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ini penting sekali. Jadi yang saya jelaskan ini tadi Bu Yepi mungkin saya jadikan sebagai co-host Bu Yepi. Nah, biar saya bisa mengontrol dari sini kalau ada yang bocor suaranya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu saya ulangi. Data identitas karya ilmiah ini Bapak Ibu panjenengan isi ini saya berikan contoh punya Mbak Yulia nggih. Saya sudah izin Mbak Yulia kemarin. Jadi punya Mbak Yulia ini misalkan. Data identitas karya ilmiah ini Bapak Ibu ini nanti akan diisi oleh Bu Datul di dalam sila dikti ini. Ngaten nggih. Jadi ini nanti penting Bapak Ibu yang syarat untuk panjenengan mengajukan ke Bu Warek 2 untuk pertama kalinya. Saya bukakan Juknisnya biar tambah paham. Sebentar, saya bukakan Juknisnya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan nggih. Oh, terlihat Bapak Ibu Juknisnya? Sudah terlihat Nopo Dereng Juknisnya? Terlihat, Bu. Siap. Ampun. Oke. Saya perkecil aja. Nah, Juknis ini sudah di-share oleh Bu Datul nggih. Nanti Bapak Ibu, jadi mohon maaf karena Juknis ini banyak sekali item-item yang memang harus ditambahkan nggih. Baru ketemu gitu nggih, baru ketemu. Jadi Juknis ini sebenarnya kemarin tujuannya adalah ketika rapat timpak itu Bapak Ibu, usulan dari Bapak Ibu petimpak itu bahwa harus ada Juknis yang benar-benar lengkap gitu nggih. Lengkap di mana pengusul itu tidak salah persepsi terhadap berkas-berkas yang mau diusulkan atau yang mau dilengkapi. Sehingga kami membuat Juknis ini Bapak Ibu dengan harapan panjenengan dimudahkan. Sehingga kami buat sedetail mungkin agar panjenengan bisa memahami dari langkah-langkah yang mau jenengan lakukan untuk memenuhi Java. Itu nggih. Ini monggo panjenengan baca sendiri Bapak Ibu nggih untuk definisi. Saya langsung ke sini Bapak Ibu. Tadi Bu
market tadi karena terkendala kaitan dengan langkah ya, langkah-langkah tadi atau SOP tadi, ini prosedurnya saya jelaskan kembali Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu nggih. Panjenengan kalau ingin mengajukan Java, nggih, saya ingin mengajukan Java, maka langkah pertama Bapak Ibu, panjenengan nanti lengkapi dulu yang namanya formulir pengusul. Formulir pengusul yang mana, Bu Me? Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah formulir pengusul. Nggih. Tadi panjenengan isi tadi nggih. Nah, ini formulir pengusul. Panjenengan isi terlebih dahulu. Kemudian setelah formulir pengusul apa saja Bapak Ibu? Data identitas karya ilmiah. Seperti yang saya contohkan punya Bu Yulia tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, maaf. Nah, ini data identitas karya ilmiah. Panjenengan harus merekap artikel-artikel panjenengan mulai dari book reference atau monograf atau panjenengan kalau punya hak cipta gitu nggih, artikel publikasi proceeding, jurnal ilmiah, monggo jenengan rekap terlebih dahulu. Nggih, rekap terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya setelah panjenengan rekap Bapak Ibu, baru panjenengan nanti itu data identitas karya ilmiah nggih sudah panjenengan rekap. Yang tidak terekap di situ, yang belum bisa panjenengan tulis di situ adalah URL peer review dan URL cek plagiasi. Yang belum bisa jenengan masukkan di situ. Memasukkannya menyusul Bapak Ibu, menyusul ketika panjenengan sudah melakukan cek plagiasi, melakukan peer review, baru nanti diisi menyusul di data identitas karya ilmiah tadi. Cukup misalkan jurnal ya diisi nama jurnalnya apa, ISSN-nya berapa, kemudian panjenengan penulisnya siapa saja, itu panjenengan tuliskan. Kemudian formulir simulasi penghitungan angka kredit. Nah, itu nggih. Jadi panjenengan isi terlebih dulu, baru jenengan nanti maju ke Bu Park 2. Bu Yepi, saya ingin mengusulkan Java ke lektor, misalkan nggih Java ke lektor. Nah, lektor berapa Bu? Lektor 200. Ini Bu berkas saya. Jadi panjenengan nanti membawa 3 berkas ini. Yang belum saya jelaskan adalah formulir simulasi penghitungan angka kredit, nggih. Yang belum saya jelaskan. Pengusul data identitas sudah saya jelaskan, nggih. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan kami beri contoh berkas yang sudah pernah diupload di Siladikti dan juga berhasil penerbitan PAK. Nanti mulai dari asisten ahli saya akan diberikan contoh, kemudian lektor, berkas lektor akan diberikan contoh, nggih. Nanti biar jenengan memudahkan jenengan. Oh, ini diisi piye toh biar panjenengan ada gambaran. Nggih. Yang baru di sini Bapak Ibu adalah formulir yang berbeda di sini adalah formulir simulasi penghitungan angka kredit. Saya jelaskan Bapak Ibu. Excel saya tadi formulir. Ini Bapak Ibu kemarin timpak nggih. Bentar. Ini kok. Oke, sudah jelas Bapak Ibu tertayangkan Excel saya? Formulir simulasi penghitungan kredit Java? Sudah tertayang? Ini terbaca Excel saya? Oh, nggih. Udah, Bu. Siap. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Ampun. Nggih. Siap. Saya lanjutkan nggih. Jadi ini Bapak Ibu untuk simulasi PAK di sini seperti ini, saya berikan penjelasan. Komponen KUM A, B, C, nggih, A, B, C tadi nggih, dan juga sampai E. Di sini KUM A dan B dijadikan satu sheet. Nggih. B, C, D, kemudian yang terakhir adalah jadi ini A, B, C, D, E, E-nya unsur penunjang, rekap AK-nya ini adalah yang panjenengan nanti dimintakan ACC ke Bu Park 2. Nggih. Saya jelaskan satu persatu. Mulai dari KUM A dan B, pendidikan. Panjenengan nanti ini dimudahkan, panjenengan di sini tidak perlu melihat pedoman PO Pak. Panjenengan sudah bisa melihat angka kreditnya berapa sih. Gitu, misalkan, ini saya berikan penjelasan di kanan Bapak biar panjenengan mudah ya. Misalkan saya itu mau saya mau mengajukan asisten ahli pengusulan yang pertama. Maka angka kredit yang saya perlukan adalah, maaf, ketika saya mengusulkan asisten ahli yang pertama, saya menggunakan ijazah S2. Pengusulan pertama menggunakan ijazah S2. Maka nilai panjenengan
Nanti angka kreditnya di sini adalah 150. Oh iya, saya lupa ya, belum menjelaskan PO Pak. Jadi PO Pak itu Bapak Ibu di sini nanti akan di-upload di Google Drive juga nggih. PO Pak ini adalah pedoman operasional penilaian angka kredit Java. Ini adalah yang menerbitkan adalah dari Kemendikbudristek. Ini adalah pedoman kita untuk mengajukan Java. Ini versi lengkapnya Bapak Ibu. Kalau panjenengan ada deskripsi yang belum jelas, monggo panjenengan buka PO Pak ini. Nggih. Tapi untuk memudahkan kita, silakan panjenengan cek juknis tadi nggih langkah-langkahnya. Kalau di PO Pak tidak ada langkah-langkah nggih. Adanya deskripsi yang dimaksud skripsi itu apa gitu nggih. Yang dimaksud buku referensi itu apa, itu di PO Pak ada. Saya lanjut ke sini lagi, balik ke sini lagi nggih. Jadi misalkan saya ijazah saya magister S2. Kemudian saya mau mengajukan asisten ahli. Asisten ahli itu berarti saya butuh angka kredit 150 sebenarnya nggih, 150. Tapi Bapak Ibu, meskipun dengan ijazah S2 nilainya 150 saya sudah bisa, seharusnya sudah bisa memenuhi kinerja 150 nggih, angka kredit 150, tapi itu tidak bisa Pak Ibu. Harus panjenengan melengkapi unsur KUM A sampai KUM E. Nggih, nilainya sudah di-share oleh Bu Warak 2 tadi nggih, bahwa kalau asisten ahli misalkan ini saya buka-bukakan Bapak Ibu nggih, lompat-lompat nggih kersane panjenengan lebih paham. Kalau saya cuma cerita tok nanti ini misalkan. Nah, biar langsung gambarannya. Meskipun panjenengan yang misalkan dosen baru 150 dari magister, dari ijazah S2 sudah diakui 150 Bapak Ibu, itu sudah memenuhi angka kredit minimal 150, tapi Bapak Ibu tetap pendidikan, pelaksanaan pendidikan, penelitian PKM dan juga penunjang tridharma itu tetap harus dipenuhi Bapak Ibu. Tapi sedikit, ngoten nggih, minimal 5,5 angka kreditnya. Minimal 2,5 angka kreditnya. Hanya sedikit Bapak Ibu. Kalau pengabdian dan juga penunjang tridharma itu istilahnya bukan minimal, tapi maksimal. Berarti kalau maksimal artinya panjenengan tidak boleh menulis sebanyak-banyaknya, nggih. Panjenengan satu angka kredit satu mawon sudah mencukupi. Kalau pelaksanaan pendidikan dan penelitian boleh sebanyak-banyaknya karena istilahnya minimal. Saged dipahami Bapak Ibu dari sini? Jadi Saged Bu Meh. saged nggih? Bisa. Alhamdulillah. Siap. Jadi dari AK yang diperlukan ini Bapak Ibu meskipun asisten ahli mau asisten ahli 150 tapi tetap harus memenuhi kelima-limanya. Saya lanjut ke Excel lagi Bapak Ibu. Itu nggih. Lah, Bu ini kok beda-beda nggih Bu nggih? Ada 150, 200 gitu nggih. Nah, ini seperti ini saya jelaskan Bapak Ibu. Kalau bidang ilmunya serumpun dengan bidang ilmu S1, misalkan saya S1-nya pendidikan matematika. S2 saya itu statistika. Maka bidang ilmu saya tidak serumpun Bapak Ibu. Nggih. Maka Bapak Ibu nilai saya 110. Ngaten nggih. Kemudian kalau saya menggunakan ijazah S3 mau langsung ke lektor, misalkan dari asisten ke lektor. Saya menggunakan ijazah S3. Kalau bidang ilmu saya serumpun dengan bidang ilmu S2 saya, maka 200. Kalau bidang ilmu saya tidak serumpun Bapak Ibu, misalkan nggih, awalnya ekonomi, kemudian selanjutnya pendidikan ekonomi, itu sudah tidak satu rumpun. Maka itu Bapak Ibu nilainya 160. Nggih. Ngoten nggih? Lah, kalau untuk pengusulan kenaikan pangkat, tadi kalau yang pertama berarti kalau misalkan belum pernah ngajukan Java sama sekali, kemudian langsung lektor 200 seperti Pak Jai tadi, maka nilainya 200 harus 60. Nggih, karena ini doktor itu kan 200 ya nilainya 200. Kemudian kalau kenaikan pangkat berarti saya misalkan dari asisten ahli ke lektor. Karena ijazah S2 saya yang nilainya 150 itu sudah pernah saya gunakan di asisten ahli, sedangkan saya sekarang mau ke lektor, maka yang hanya bisa diakui dari ijazah S3 saya hanya 50 Bapak Ibu. Jadi 200 nilai doktor, 200 ini karena magister saya sudah pernah saya gunakan untuk pengajuan asisten ahli sebelumnya, maka nilai S3 saya kalau mau mengusulkan ke Java kenaikan tingkat selanjutnya hanya diakui 50 karena 200 dikurangi 150 maka 50. Jika ternyata tidak linear Bapak Ibu S3 panjenengan dengan S2 panjenengan, maka nilainya tinggal 10. Ngaten nggih? Kalau nilainya tinggal 10 Bapak Ibu, 160, 110, maka panjenengan harus menggenjot itu
di kum yang lainnya agar angka kredit panjenengan itu tercukupi. Ngoten nggih. Jadi tidak harus misalkan 110 nggih di pendidikan 110. Tidak harus dipenuhi tetap sama di pendidikan, tidak Bapak Ibu. Boleh dipenuhi dijangkepi dari kum-kum yang lainnya. Ngoten nggih? Jadi seperti itu. Lah, ini saya berikan contoh misalkan. Saya misalkan mau saya pakai jasa S2 nggih, mau ke asisten ahli. Saya berarti nilai saya langsung panjenengan tulis 150. Diklat prajabatan ini kalau untuk dosen DPK nggih, kalau tidak berarti kita lewati. Kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan pendidikan. Asisten ahli, misalkan beban mengajarnya 10 SKS pertama itu 0,5. Artinya Bapak Ibu, kalau saya mengajar 9 atau 10 SKS, maka nilainya setengah kali 10 atau 9 SKS. Kalau saya mengajar 12 SKS, maka 2 SKS berikutnya nilainya 0,25 kali 2 SKS tadi. Kalau lektor mau ke lektor kepala lebih tinggi Bapak Ibu, lebih tinggi nggih, 1 dan 0,5. Saya berikan contoh, saya sudah pakai simulasi tadi. Excel saya. Ini misalkan nggih, saya berikan contoh ini. Sebentar. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu tertulis mata kuliah? Pas sudah terlihat? Tertulis mata kuliah? Terlihat Bapak Ibu? Sampun. Nggih, tolong dijawab Bapak Ibu nggih. Ampun Bu Me. Nggih, nangis betul dijawab nggih. Oke, Ya. Bapak Ibu. Lanjut nggih. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan seperti ini nggih. Saya mengajar semester dasar 2020-2021 nggih. Mata kuliah A, B, C, D, SKS-nya masing-masing ini. Kemudian total SKS-nya 11 SKS, gitu nggih. Saya ini misalkan mau ke asisten ahli. Saya tulis di sini biar enggak salah nggih. Saya mau maju ke asisten ahli. Ya. Saya maju ke asisten ahli. Maka nilainya Bapak Ibu 10 berarti 11 itu dipecah menjadi 2 nggih. 10 dan 1 nggih. Artinya 10 SKS pertama dinilai setengah, 1 SKS berikutnya dinilai 0,25. Nggih. Berarti nilai AK saya adalah 5,25. Itu di semester dasar 2021. Kemudian di semester genap 10 pas, maka AK saya ya tinggal 0,5 kali 10, berarti 5. Kemudian semester dasar 2001-2022, ya, itu SKS saya 9, maka ya setengah kali 9. SKS pendidikan pengajaran Bapak Ibu, pelaksanaan pengajaran itu minimal 9 SKS, ya, 9 SKS. Jadi kalau misalkan Bu, saya misalkan menjaga struktural, hanya dapat 6 SKS, tidak apa-apa. Ya. Kalau dosen biasa tidak ada menjabat jabatan, maka minimal 9-12 SKS, maksimalnya 12. Okay. Selanjutnya Bapak Ibu, maka nanti dinilai setengah kali 9, berarti 4,5. Total AK, kalau jabat karena saya masih 1,5 tahun mengajar di UBI, ya, setelah NDN saya terbit, maka AK saya hanya memenuhi kinerja 3 semester ini, sampai Java yang pertama saya ajukan. Inilah Bapak Ibu, 14,75 inilah yang saya masukkan ke dalam formulir tadi. Formulir tadi sekedap. Nah, saya masukkan ke formulir. Terlihat Bapak Ibu, formulir lagi nggih. Berarti ini Bapak Ibu, nggih. Berarti ini Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah total dari semuanya, langsung saja panjang tulis seperti ini. Tidak usah semuanya enggak usah ini di sini enggak usah ada apa, nggih. Langsung 14,75 langsung tidak apa-apa. Nggih. Seperti diisi 1 saja tidak masalah. Tadi 14,75 nggih. Berarti lanjut. Ya. Kalau jenengan asisten ahli berarti 14,75 tadi. Lalu pelaksanaan pendidikan untuk dokter klinis. Jelas tidak nggih? Mau jenengan sanes dokter nggih. Berarti kita lewati. Jadi panjenengan lihat Bapak Ibu, panjenengan lihat poin-poinnya di sini nggih. Melaksanakan pendidikan. Oh, ini belum full. Nah, sebentar. Oke. Jadi melaksanakan pendidikan tadi mengajar, kemudian selanjutnya membimbing seminar, ya, membimbing seminar mahasiswa. Poin yang kedua, nomor 2, ya, poin yang kedua, membimbing seminar mahasiswa. Kemarin disepakati ditimpak, ya, sebenarnya belum disepakati bersama Bapak Ibu ditimpak. Tapi selama ini membimbing seminar itu tidak ada, ya, tidak pernah dipenuhi.
panjenengan lewat saja nggih. Ini saya beri hijau-hijau. Sebenarnya kemarin masih belum sepakat nggih. Bu Sulasri, Bu Nanis, Bu Rayu. Kemarin belum sepakat nggih kaitan dengan ini. Ini saya kuning aja enggak usah diisi nggih. Selanjutnya membimbing KKN Bapak Ibu. Membimbing KKN ini Bapak Ibu, misalkan jenengan membimbing KKN sebanyak 1 kali. KKN itu hitungannya per semester. PLP hitungannya juga per semester. Misalkan di tahun akademik 2021 jenengan bimbing PLP 2 kali, gitu, tapi tidak mungkin ya, biasanya PLP hanya ada di ganjil. Misalkan dalam 1,5 tahun itu, 3 semester itu panjenengan membimbingnya 2 kali. Berarti jangan tulis 2 langsung di sini. Gitu nggih? Langsung jangan tulis 2. Saged dipahami nggih? Langsung jangan tulis 2. Selanjutnya Bapak Ibu, membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis dan skripsi. Nggih. Maka misalkan saya menjadi pembimbing utama skripsi. Kalau jenengan mau ke asisten ahli tidak parang, nggih, mboten parang. Tapi kalau panjenengan dari asisten ahli ke lektor, itu diperbolehkan membimbing skripsi. Kalau panjenengan mau ke asisten ahli, masih tenaga pengajar, tidak boleh membimbing skripsi. Nggih, ngaten nggih. Ini saya berikan contoh saja, misalkan membimbing skripsi untuk yang mau ke lektor gitu nggih, berarti sudah punya jabatan asisten ahli, boleh membimbing skripsi. Misalkan saya membimbing skripsi, ini pembimbing utama per orang. Setiap mahasiswa. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Misalkan saya membimbing skripsi nggih, saya bukakan PO Pack-nya Bapak Ibu biar lebih mantap. Nah, ini penjelasannya di sini Bapak Ibu. Skripsi Bapak Ibu terhitung 1 nggih, dihitung 1 jika 8 lulusan per semester. Nggih, hitung 1. Ini maksimalnya nggih, maksimalnya. Misalkan saya membimbing di semester itu, saya membimbing 4. Berarti hitungannya 1 Bapak Ibu. Hitungnya 1. Enggak boleh 9 lulusan, enggak boleh nggih. Maksimal membimbing skripsi itu 8 lulusan. Hitungannya 1, bukan per orangnya Bapak Ibu nggih, hitungannya 1. Ini saya edit ya nanti nggih. Bu Umdatul saya diingatkan Bu Umdatul nggih, biar nanti tidak ini. Biar nanti tidak per semester. Tidak salah. Oke. Jadi berarti kalau saya membimbingnya Bapak Ibu, berarti kalau saya membimbingnya adalah di semester itu saya membimbing 4 mahasiswa, nggih, maka saya tulis di sini adalah 1. Nggih. Kemudian kalau panjenengan menjadi pembimbing pendamping, ya, pembimbing pendamping. Ini saya tuliskan, saya copy. Kalau panjenengan sebagai pembimbing pendamping atau misalnya pembimbing 2, nggih. Kalau di kita sekarang pembimbing 2 tidak ada, nggih. Kalau dulu zaman dulu masih STKIP itu ada pembimbing 1, pembimbing 2. Maka itu juga ditulis Bapak Ibu di sini nilainya beda antara pembimbing 1 dengan pembimbing 2. Nggih. Nilainya beda. Nanti misalkan ini skripsi saya nilai 1 misalkan karena 2 semester nggih, 2 kali 1. Kemudian sebagai penguji saya pernah menjadi penguji sebagai ketua penguji, nggih. Berarti kalau ketua penguji itu otomatis pembimbing Bapak Ibu nggih. Kalau di kita ketua penguji otomatis pembimbing. Kalau anggota penguji berarti penguji 2, penguji 3. Nggih. Misalkan saya 2 kali, maka saya tulis 2. 2 semester artinya nggih 2 semester pernah menjadi ketua penguji. Kemudian membina kegiatan mahasiswa. Nah, kegiatan mahasiswa di bidang akademik. Dosen PA masuk di sini Bapak Ibu, ya. Dosen PA masuk di sini. Kemudian menjadi pembina UKM, ya, juga masuk di sini. Ya. Saya berikan penjelasan di sini Bapak Ibu biar panjenengan membimbing. Nah, ini. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan bersifat kurikuler dan kokurikuler. Kokurikuler, ya, termasuk sebagai penasihat akademik atau dosen wali. Ya. Sedangkan di bidang kemahasiswaan, berarti parang Bapak Ibu di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler seperti minat bakat. Ya, berarti panjenengan pembina UKM itu juga termasuk dalam membina kegiatan mahasiswa. Ya, saged dipahami nggih seperti itu. Kemudian misalkan saya pernah membimbing 4 semester. 4 semester. Itunya semester nggih, berarti 4 kali 2 berarti 8. Nah, 4 kali 2 berarti 8. Selanjutnya Bapak Ibu mengembangkan program kuliah. Nah, mengembangkan program kuliah di sini contohnya apa, Bu? Saya berikan
penjelasannya di sini. Program kuliah itu adalah hasil pengembangan inovatif, bukan termasuk silabus, RPP, materi handout, presentasi, itu nggih, bukan termasuk itu. Artinya apa? Panjenengan pengembangan model atau metode pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, pengembangan sistem penilaian pembelajaran, misalkan gitu. Itu Bapak Ibu, itu baru masuk di program kuliah. Kalau panjenengan, ya, kalau panjenengan mengembangkan modul atau diktat atau buku ajar ISBN, maka panjenengan masuk di sini, ya. Masuk di sini mengembangkan bahan pengajaran. Ya, mengembangkan bahan pengajaran, ada modul, diktat, buku ajar, ada petunjuk praktikum, ya. Itu petunjuk praktikum itu termasuk dalam pengembangan bahan ajar. Ya. Pun salah sampai salah memasukkan. Jadi di sini kalau program kuliah, oh saya enggak masukkan. Oh saya memasukkan, saya punya buku ajar ISBN atau saya punya diktat. Oh diktat saya berarti hanya punya satu diktat, maka nilai saya 5. Nanti nggih, nilai saya 5. Orasi ilmiah. Orasi ilmiah ini Bapak Ibu, nggih, yang melakukan ini hanyalah pimpinan perguruan tinggi. Kalau di tempat kita hanyalah Pak Rektor. Orasi ilmiah misalkan menyampaikan orasi di wisuda, menyampaikan orasi di kuliah umum, gitu nggih, itu Pak Rektor. Kita tidak pernah nggih orasi ilmiah seperti ini. Kita lewati. Kemudian menduduki jabatan. Monggo menyesuaikan jabatan panjenengan yang mana? Monggo disesuaikan. Misalkan saya sebagai Sekprodi, saya sebagai Kaprodi. Nah, ketua prodi ini nggih, ketua prodi pada universitas berarti nilai saya 3. Nah, nggih. Kemudian membimbing dosen yang punya jabatan akapit di bawahnya. Ini enggak usah, ini lektor nggih, lektor kepala. Panjenengan berarti enggak usah. Yang nomor 12 juga bagi dosen lektor kepala nggih. Kita enggak mungkin nggih. Kalau kecuali lektor kepala seperti Bu Sulasri, Bu Rayu, Bu Nanis, Pak Hari gitu nggih yang bisa. Kemudian melaksanakan pengembangan diri. Ini contohnya panjenengan ikut pekerti, ikut AA atau pelatihan lainnya Bapak Ibu. Pelatihan lainnya yang jumlah jamnya itu ada paling minim adalah 10 jam. Nah, 10 jam itu kalau perkiraan sekitar 2 hari dan sertifikatnya itu Bapak Ibu di balik sertifikatnya itu harus ada struktur materi dan jam. Kalau hanya halaman depan Bapak Ibu biasanya tidak diakui. Kalau jam ini pengembangan diri maka belakangnya harus ada struktur materi dan juga jamnya. Ngaten nggih? Jadi seperti itu. Maka nilai saya 186,75. Ini hanya angka kredit di KUM A dan B Bapak Ibu. Di KUM B, di KUM C penelitian. Masih ada Bapak Ibu KUM C ini nggih. Panjenengan jangan sampai mengganti rumus di sini Bapak Ibu nggih. Sebenarnya mau saya kunci. Nanti panjenengan hanya bisa mengganti yang biru-biru saja. Ini nanti akan saya kunci nggih, kesane panjenengan tidak mengganti ya, tapi sebenarnya tidak perlu dikunci, tidak apa-apa, tapi yang penting jenengan ijo-ijo jangan diganti nggih. Jenengan cukup mengisi yang biru-biru di kanannya ini. Nggih. Ini sudah dipilah-pilah karena penghitungan angka kredit itu Bapak Ibu ada banyak kasus posisinya, nggih. Saya penulis tunggal, saya jurnal saya ada 2 penulis, itu jumlah angka kreditnya juga beda. 2 penulis panjenengan posisinya penulis 1 plus korespondensi atau hanya penulis 1 saja, korespondensinya itu penulis 2, itu juga beda nilainya Bapak Ibu. Oke, ini sudah saya atur Bapak Ibu, rumusnya sudah saya atur sesuai dengan posisi dan juga aturan yang ada di pedoman POPAK. Panjenengan tidak usah mikir panjenengan tinggal ngeten. Misalkan nggih 1A1, saya ulangi 1A1 nggih, 1A1 buku referensi. Nggih. 1A2 di sini itu adalah monograf. Misalkan saya punya monograf, saya sebagai penulis tunggal, maka panjenengan tulis jumlah artikel pada sel biru ini. Saya tulis 1 buku monograf. Langsung nilainya tertulis di sini Bapak Ibu 14. Nggih. Beda lagi ketika ini saya hapus, saya menulisnya saya sebagai penulis 2. Nggih, saya tulis 2. Saya tulis di sini. 5,6 nilainya. Sudah langsung terhitung Bapak Ibu nggih. Karena nilai itu tidak penuh sama seperti POPAK 20 ini Bapak Ibu nggih. Tidak saya penuh karena penuh itu kalau kualitas karya ilmiah kita itu bagus Bapak Ibu nggih, sempurna. Itu baru nilainya penuh. Tapi kalau kualitas karya ilmiah kita itu tidak ada kekurangan Bapak Ibu, maka itu nanti akan mempengaruhi penilaian. Ngoten nggih. Ini saya bukakan ini Bapak Ibu. Bu, rumus itu dari mana? Gitu nggih, saya bukakan sebentar.
rumus itu dari mana? Sudah saya buatkan. Saya share screen lagi. Ini saya, Bapak Ibu, saya jelaskan nanti kalau panjenengan ada pertanyaan, monggo langsung bertanya. Nah, kunci penelitian. Nilai angka kredit yang kita tulis di surat pernyataan penelitian nanti, Bapak Ibu, jangan dinilai penuh persis seperti angka kredit DPO PAK. Karena angka kredit DPO PAK itu adalah nilai maksimal. Jika karya ilmiah kita sempurna, jika karya ilmiah kita itu sempurna, Bapak Ibu, metode penelitiannya, karya itu semuanya lengkap, gitu nggih. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan kualitas karya ilmiah kita, nggih, karena tim penilai internal dengan penilaian tim PAK internal, tim PAK eksternal di LDT itu pasti jauh berbeda biasanya, Pak Ibu, nggih. Kita itu kadang ngeten nggih, tapi tergantung kualitas dari karya ilmiah kita, Bapak Ibu, nggih. Jadi misalkan karya-karya ilmiah kita itu bagus gitu nggih, bisa jadi penilaian dari tim PAK internal Bapak Ibu itu sama dengan penilaian yang ada di LGD sana. Dan sudah disepakati kemarin bahwa nilai tim PAK itu yang standar yang ada di form simulasi itu Bapak Ibu, tapi nanti tergantung karya ilmiah panjenengan nggih, tetap nanti akan dilihat oleh peer review dan juga dilihat oleh tim PAK, tim penilainya panjenengan. Misalkan kalau saya yang menilai nanti akan saya lihat artikelnya panjenengan. Layak mendapat nilai ini atau tidak. Nah, nilai ini itu berapa Bapak Ibu? Jadi form simulasi itu terhitung nilainya 70% dari angka kredit DPO PAK. Dan tergantung posisi penulis. Misalkan artikel dengan penulis tunggal atau penulis utama, maka dinilai 100% dari angka kredit. Tapi 70% dari 100% ini Bapak Ibu. Misalkan angka kreditnya tadi 20, maka 70% dari 20 adalah 14. Kalau saya sebagai penulis utama. Oke, panjenengan enggak usah mikirin Bapak Ibu, monggo nanti panjenengan cermati. Misalkan ini, saya berikan contoh satu mawon. Misalkan artikel di jurnal saya ada 2 penulis di artikel saya. Saya sebagai penulis pertama dan juga sebagai penulis korespondensi. Maka nilai saya, artikel yang dipublikasikan di jurnal Sinta 3, misalkan nilainya 20, berarti 60%, 70% kali 20 dulu Bapak Ibu, berarti berapa? 14 dikali 0,6 atau 60%. Ngaten Bapak Ibu nggih. Jadi 70% dari angka maksimalnya, ngaten nggih. Kemudian dikali 60% ini. Panjenengan tidak usah bingung, ini sudah ada ketentuan dari Pak PO PAK Bapak Ibu. Panjenengan tidak usah mikir itu Bapak Ibu, panjenengan langsung mawon mengisi di sini. Nggih. Saya sebagai penulis 2 langsung mak bedunduk muncul 5,6. Ngoten nggih. Misalkan lagi, saya berikan contoh. Misalkan ini buku reference saya sebagai penulis 2 tadi. Kemudian hasil book chapter nggih. Pak Adila pernah book chapter ini nggih. Pak Adila pernah book chapter dulu. Kemudian misalkan ini di jurnal. Saya memasukkan di artikel di jurnal nasional bereputasi misalkan nggih, bereputasi Google Scopus misalkan nggih, Scopus dan berimpact factor nggih, punya impact factor. Maka ini berarti panjenengan persani. Ini tadi apa? Poinnya 1C1 berimpact factor nggih di sini. Atau saya berikan contoh aja yang mudah nggih. Jurnal nasional terakreditasi dikti, gitu nggih. Bentar ini berarti kurang. Terakreditasi dikti. Nah, Sinta 1 dan 2, misalkan nggih Sinta 1 dan 2. Maka nilainya 25 ini Bapak Ibu. Ini saya hapus. Nah. Jadi Sinta 1 dan 2. Maka 25. 1C4B. Nah. Sepanjang persani 1C4B. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Saya sebagai penulis 1 dan korespondensi. Jurnal artikel saya ada 1, maka panjang tulis 1 di sini. Itu nggih. Kemudian saya juga proceeding. Proceeding saya adalah dimuat dalam proceeding nasional. Gitu nggih. Nasional berarti 1 apa tadi? 1 2B2 gitu nggih. 2B2 saya lihat di sini. 2B2 Bapak Ibu dilihat di sini. 2B2 saya sebagai penulis 1 tapi tidak korespondensi nggih. Misalkan seperti itu.
Nah, ditulis satu artikel, misalkan saya satu artikel, atau dua artikel misalkan, tulis dua. Maka Bapak Ibu di sini nanti akan ada panjenengan cek semuanya, tertulis kumnya panjenengan di penelitian berapa? 19,6. Oke. Dan dilihat di juknis panjenengan Bapak Ibu, kalau mau ke lektor, maka kalau lektor 300 dari asisten ahli, maka penelitiannya minimal 52,5. Nggih, monggo dihitung piyambak. Nggih, hitung piyambak. Kalau yang banyak pasti dari asisten ahli ini ya yang banyak nggih. Jadi monggo dihitung piyambak sampai nilai angka kredit C di sini minimal 52,5. Lebih bagus kalau dilebihkan misalkan 10, 20 ngoten lebih bagus Pak Ibu. Karena penilaian timpak sekali lagi penilaian timpak dari sana itu biasanya sering-sering adalah di bawah penilaian dari internal kita. Nah, nggih, saged dipahami nggih. Selanjutnya, ini kum pengabdian, mudah sekali Bapak Ibu kum pengabdian ini. Misalkan saya menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan, enggak mungkin ini kita nggih tidak. Kemudian misalkan memberikan pelatihan. Pelatihan saya itu tingkatnya lokal dan tiap program, gitu nggih. Tiap ada program rutin Bapak Ibu, itu berarti tiap program ini. Kalau hanya insidental, pengabdian saya hanya insidental atau misalkan pas ada pengabdian saja gitu nggih, maka nilainya 1 ini. Dan kurang dari 1 semester, gitu nggih, minimal 1 bulan, ditulis saja 1. Berarti masuk di sini. Kemudian misalkan memberikan pelayanan pengabdian menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Misalkan saya dan Pak Fajar pernah menjadi analis data di pengukuran IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat di BP Badan Perizinan kalau tidak salah Pak Fajar nggih. Itu berarti nilainya berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi apa tidak? Atau berdasarkan bidang keahlian? Oh, bidang keahlian. Saya dulu jadi Pak Fajar karena saya statistik analis datanya. Maka saya tulis di sini 1,5. Nggih. Misalkan Pak Adila itu bisa itu LSP misalkan ya, membantu tugas pemerintahan di LSP. Jangan sampai terbuai di sini Bapak Ibu ya, sampai terbuai di sini. Ini meskipun nilainya 10 tapi yang dinilai oleh kum mau ke lektor 300 itu hanya 15. Kalau mau ke asisten ahli yang dinilai misalkan nilainya 10 tapi yang dinilai hanya 1. Ngoten nggih, karena maksimal, yang dinilai hanya 1. Saya dipahami nggih, maksimal itu berarti boleh kosong, boleh sebenarnya Pak Ibu, tapi ya jangan kosong karena untuk mendukung jumlah total angka kredit panjenengan. Editor Dewan Penyunting. Lah ini Bapak Ibu, ini di sila dikti ini belum ada ini. Ini saya kuning saja nggih. Ini menu ini belum ada di sila dikti. Enggak usah di ini karena Pak Adila kemarin menulis sebagai Dewan Penyunting ternyata pengelola jurnal nggih, maksudnya ternyata di sila dikti tidak ada, akhirnya diperbaiki lagi oleh Pak Adila. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya tekankan, di penelitian ini hanyalah artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal penelitian. Kalau jurnal pengabdian Bapak Ibu maka masuknya di pengabdian. Saya ulangi nggih, kalau artikel yang dipublikasikan di jurnal penelitian itu masuknya di kum penelitian. Kalau masukkan di jurnal pengabdian misalkan J. Adimas, jurnal pengabdian masyarakat mana misalkan gitu, maka masuknya di pengabdian ini. Selanjutnya unsur penunjang. Nah, ini mudah ini Bapak Ibu. Saya menjadi panitia PMB, panitia PKKMB. Saya sebagai anggota, maka langsung nilainya 2. Kalau kan hitungannya tiap tahun ya, maka langsung nilai 2. Lalu saya menjadi anggota panitia perwakilan dari perguruan tinggi. Itu ada. Saya menjadi anggota organisasi profesi. Oh, saya sebagai anggota bukan pengurus ya. Saya sebagai anggota tiap periode jabatan, maka nilai saya 0,5. Itu nggih. Buktinya apa, Bu? Maka buktinya kalau asosiasi berarti buktinya adalah kartu anggota asosiasi. Bu, kalau prodi, Bu, hitungannya prodi misalkan sementara industri itu hitungnya prodi, maka tidak bisa digunakan. Monggo cari penunjang yang lainnya. Banyak penunjang lainnya Bapak Ibu. Misalkan nggih, selain delegasi perguruan tinggi, nah ini yang mudah itu Bapak Ibu. Berperan serta dalam pertemuan ilmiah. Contohnya apa? Panjenengan ikut webinar yang dilaksanakan oleh PLPPM misalkan, atau webinar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain atau lembaga lain. Monggo panjenengan tulis di sini. Misalkan hanya di lingkungan perguruan tinggi, Bapak Ibu, misalkan seperti diadakan LPPM kemarin, sebagai peserta, maka nilai saya 1. Kalau 2 kegiatan, maka nilai saya 2. Kemudian penghargaan Satya Lencana
atau penghargaan panjenengan misalkan pernah menang poster nasional gitu nggih, itu monggo tulis di sini. Kemudian menulis buku, mempunyai prestasi di bidang olahraga misalkan dan seterusnya. Nah, ini keanggotaan Timpak seperti saya dan juga teman-teman yang tergabung di Timpak, Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen yang tergabung di Timpak, maka nilainya ini 0,5. Total 4,5 Bapak Ibu. Nah, rekap AK Bapak Ibu, maka akan tertulis di sini. Oh, langsung panjenengan isi di sini nggih, di rekap AK-nya nama NIDN prodi usulan. Penilai AK-nya Bapak Ibu nanti akan diisi oleh Bu Barek 2. Misalkan saya dinilai atau misalkan contohnya Bu Alik. Bu Alik dinilai oleh Bu Sulasri. Karena Bu Sulasri itu di FSA nggih, Bu Sulasri misalkan. Nanti yang nulis ini akan diisi tulisan tangan oleh Bu Barek 2. Nggih, panjenengan hanya mengisi bagian ini saja. Kemudian ini tidak usah panjenengan tulis, langsung ini terakumulasi otomatis dari sheet-sheet yang sebelumnya. Nah, nanti panjenengan tulis ini tanggalnya saja, kemudian panjenengan print. Insya Allah ini sudah saya setting, langsung print Bapak Ibu, nggak tidak usah disetting page layout-nya, nggak usah, langsung panjenengan print. Ini juga sudah saya setting Bapak Ibu. Cuma nanti yang perlu saya perbaiki adalah pengaturan di ininya tidak usah panjenengan print. Yang di print cukup di bagian ininya saja. Oke, di bagian nanti akan saya page setnya akan saya ganti. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggih, sebelum lanjut ke Juknis. Ini banyak Bapak Ibu nggih. Ada, Bu. Nggih, monggo Pak Anas ini nggih. Pak Anas ini satu Nggih, Bu, mohon izin Anas. Bu, sinyalnya kurang bagus kalau pakai kamera, Bu. Oh, ngoten. Sinyalnya kurang bagus nggih tadi nggih. Nggih. Saya off kan kalau gitu nggih. Anu saya, Bu, saya tidak pakai kamera oh, karena malah sinyalnya nggih, kurang bagus. siap. Nggih, ya monggo Pak Anas, pripun Pak Anas? Ini mohon maaf Bu ya, mungkin kaitannya yang tadi juga ini karena persentase HP baterainya tinggal sedikit Bu. Saya mohon arahnya aja ini Bu terkait seperti pembuatan surat pernyataan mulai dari penelitian, abdimas, kemudian pendidikan yang file Word yang biasanya itu ya Bu. Nah, itu yang menyiapkan kami dari dosen atau ada yang dari tim administrasi itu Ibu? Nggih. Oh, nggih, siap Bu. Sehingga kami hanya menyiapkan berkas-berkasnya ya Ibu. Nggih. Jadi ngeten Pak Anas, nggih, ini sebenarnya yang menjawab Bu Yepi nggih. Bu Yepi masih ada Bu Yepi? Bu Yepi? Nggih, masih Bu Merita. Monggo Bu Yepi, panjenengan jawab Bu Yepi kalau ini. Nggih, saya sakit jenengan nggih sakit kemarin sudah kita sepakati. Intinya nanti kalau untuk pengurusan terkait dengan kelengkapan akan dibantu oleh tim administrasi Java Pak Anas. Jadi berkas, semua informasi semuanya dari pengusul. Nah, semua dari berkas-berkas itu kita siapkan dalam Google Drive untuk misalkan berita acara Senat dan lain sebagainya itu bisa langsung diunduh melalui Google Drive. Ngoten nggih Bu Melita nggih. Nggih. Ngoten nggih Pak Anas nggih. Berarti nanti nggih, siap, terima kasih Bu. Nggih, nanti dibantu tim administrasi Java. Ngoten nggih. Nggih. Mungkin ini Bu Yepi yang harus dipikirkan kembali kalau load-nya tim admin Java ini berlebih karena ini bareng-bareng nggih niki mangke nggih. Nanti mungkin akan dibijaki oleh Bu Yepi ngoten nggih. Bagaimana load-nya agar tim admin Java ini tidak berlebih. Ngoten, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu Mai. Saya Pak Okta. Pak Okta, monggo Pak Okta. Saya sebagai karena di sini dosen baru sehingga baru mengetahui hal seperti ini. Terkait tadi misalkan dijelaskan terkait dengan artikel, kemudian workshop, kemudian prestasi, kemudian penulisan buku dan sebagainya, itu apakah ada masa istilahnya masa ketentuan, misalkan 3 tahun terakhir artikel yang dibuat atau mungkin 5 tahun terakhir atau mungkin setelah NIDN terbit baru diakui itu yang diajukan atau seperti apa Ibu? Terima kasih Pak Okta, mantap pertanyaan Pak Okta. Jadi seperti ini Bapak Ibu nggih. Nanti panjenengan itu harus menetapkan masa penilaian dulu. Kalau dosen ini nggih, saya berikan contoh kalau Pak Okta ini adalah dosen masih baru, berarti belum memiliki NIDN. Ketentuan dari perguruan tinggi 2 tahun setelah ini, pripun Bu Yepi? Ketentuannya dari perguruan tinggi Bu Yepi untuk pengurusan NIDN? Dalam Bu Meng, ngapunten ini sayanya.
Nggih, untuk pengurusan NIDN berapa tahun setelah menjadi dosen? 1 tahun sesuai 1 tahun. dengan aturan kita. Oke. Apabila prodi tersebut sudah memenuhi untuk dosen home base, tetapi untuk prodi baru yang dosennya masih kurang bisa diusulkan sesegera mungkin begitu. Oh, ngaten, nggih. Betul nuwun Bu Yepi. Nah, itu Pak Ukta, jadi nanti berarti tugasnya Pak Ukta berarti nanti segera mengajukan berkas Java mengajukan NIDN dulu. Ngaten nggih. Setelah NIDN terbit, baru panjenengan segera mengumpulkan sebanyak-banyaknya kinerja. Jadi saran saya bagi dosen-dosen yang belum memiliki NIDN, diempat dulu, mau publish artikel diempat dulu Bapak Ibu nggih. Karena publish artikel panjenengan ketika panjenengan S2 dulu tidak berlaku. Nggih. Jadi artikel yang berlaku itu adalah ketika yang masa penilaian. Misalkan Pak Ukta ini NIDN-nya keluar bulan April, bulan depan, misalkan dia keluar. Maka jenengan nanti mulai penilaian adalah mulai bulan Mei 2022 sampai minimal 1 tahun. 1 tahun setelah NIDN jenengan keluar. Maka pengusulan panjenengan Java minimal adalah Mei tahun depan. Ngoten nggih? Berarti nanti panjenengan penilaian kinerja 1 tahun ini, maka jenengan sebanyak-banyak dikumpulkan. Artikel-artikel yang diumpet tadi, yang belum NIDN tadi, ketika masih ditahan dulu, monggo panjenengan publish selama jangka waktu 1 tahun ini. Termasuk diktat, panjenengan misalnya buku ajar mau didaftarkan ISBN, maka didaftarkan ISBN pada masa penilaian ini. Kemudian ada lagi, kalau misalkan kalau ISBN tidak pengaruh Bapak Ibu ya. Jadi kalau ISBN kadang memang yang penting pokoknya jenengan punya buku ISBN tidak masalah, misalkan itu sudah ada di sebelumnya. Yang pengaruh lagi itu selain jurnal, selain artikel atau publikasi, itu pengaruhnya lagi ada di pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. Jadi panjenengan ngajar berapapun, kalau belum memiliki NIDN, Bapak Ibu, itu tidak akan diakui. Maka yang diakui nanti adalah jam mengajar panjenengan setelah panjenengan memiliki NIDN. April berarti Mei, mulai ngajar Mei. Itulah di semester genap 2001-2002 panjenengan baru dinilai. Ngaten nggih. Jadi itu. Sakniki pun ditokne sedaya. Jadi teman-teman kalau di teman-teman Java FST kemarin ketika sudah punya IDN langsung ini get-getan anu nggih. Jadi tapi kalau asisten ahli tidak terlalu banyak yang diperlukan nggih. Makanya kalau ada simpanan artikel banyak disimpan dulu nanti untuk lektor juga gitu nggih. Untuk lektor. Karena Bapak Ibu, sisa dari angka kredit asisten ahli itu tidak bisa disimpan. Ini tidak bisa disimpan. Ya. Artinya begini. Jadi kalau misalkan saya dulu lektor, misalkan lektor. Saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Misalkan saya dulu lektor. Maka lektor ini Bapak Ibu, harus saya bukakan lektor saya. Nah, kalau lektor Bapak Ibu, mudahnya ketika lektor Bapak Ibu itu di sini nggih. Nah, simpanan saya. Jadi nggih, kalau lektor tadi penelitian itu bisa disimpan Bapak Ibu. Keperluannya penelitian berapa sih keperluannya? Penelitian tadi ternyata keperluannya di juknis adalah kalau penelitian itu hanya memerlukan kalau di lektor 300 hanya memerlukan lektor kepala ini dari lektor dari asisten ahli hanya memerlukan 52,5 ya 52,5 dan punya saya Bapak Ibu di SK Java saya di penelitian itu ada 78,5 maka sisanya nanti 78,5 dikurangi 52,5 tadi itu adalah bisa saya tabung untuk ke lektor kepala nanti tapi hanya diakui 0,4 dari sisanya tadi, dari tabungannya tadi. Enaknya itu Bapak Ibu, kalau lektor kepala itu sisanya dari angka kredit ini, itulah yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Ngaten nggih? Seperti itu. Jadi yang ini namanya SK Java, Bapak Ibu, SK Java, yang bawah ini namanya SK PAK. Ada penghitungan angka kreditnya. Ngaten nggih? Seperti itu. Ngaten Pak Ukta nggih, saged dibawa Pak Ukta nggih, kinten-kinten. Ya, Bu Mei. Siap. Nanti saged WA saya kalau Bapak Ibu nggih misalkan ada yang belum dipahami monggo saged WA saya. Saya lanjutkan nggih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti panjenengan membawa ke Buarek 2 formulir pengusur dan data identitas karya ilmiah.
serta formulir simulasi penghitungan angka kredit. Tadi nggih Excel tadi, pengusul tadi formnya ada dan data identitas karya ilmiah juga sudah ada. Nanti akan di-upload di Google Drive template-nya Bapak Ibu nggih, akan di-upload di Google Drive. Kemudian Bu Warek 2 akan menandatangani halaman terakhir pada simulasi angka kredit. Tadi Bapak Ibu nggih, ada tanda tangan Bu Warek 2, nanti panjenengan print 2 kali, nggih. Jadi simulasi ini Bapak Ibu, ini simulasi ini panjenengan print 2 kali, nggih. Setiap sheet-nya di print 2 kali, nggih. Setelah itu nanti yang halaman terakhir, halaman terakhir yang di 2 eksemplar tadi nanti akan ditandatangani oleh Bu Warek 2. Nggih. Nah, tangan oleh Bu Warek 2 ini Bapak Ibu, nanti yang satu rangkap itu diberikan Bu Warek 2 untuk dokumentasi, yang satu rangkap nanti diberikan kepada tim penilai yang akan menilai panjenengan. Jadi setelah jenengan maju ke Bu Warek 2 di ACC, oh iya di ACC, monggo dilanjutkan untuk pengusulan untuk pelengkapan berkas. Monggo koordinasi dengan tim Pak. Tim Pak panjenengan nanti adalah Bu Rahyu misalkan nggih. Maka nanti langsung Bapak Ibu Bu Warek 2 akan langsung berkoordinasi dengan tim Pak. Di grup tim Pak itu nanti akan ada koordinasi di situ. Bu Rahyu panjenengan nanti akan menilai siapa. Gitu nggih. Setelah itu Bapak Ibu, setelah Warek 2 menyampaikan kepada tim Pak, nanti juga termasuk menyampaikan kepada tim administrasi Java. Nggih, sudah ada grupnya. Nanti Bu Warek 2 akan menyampaikan kepada tim admin Java. Bagi jenengan yang mengendaki. Kalau panjenengan tidak serantan misalkan nggih, wah tim admin Java cuma 1 orang. Sedangkan yang antri ada 10 orang. Oh, saya tak melengkapi sendiri. Monggo saged. Nggih, ini tidak wajib nggih tim admin Java ini yang bantu panjenengan monggo ingin melengkapi sendiri saged. Selanjutnya Warek 2 mengarahkan pengusul untuk konsultasi kepada penilai yang ditunjuk ya. Berarti jenengan sambil membawa 1 eksemplar tadi. Nggih. Kemudian setelah itu bagi pengusul yang mengendaki bantuan tim admin Java, maka saged jenengan koordinasi dengan admin Java. Kemudian pengusul menyelesaikan berkas pengusulan Java sesuai langkah-langkah pada poin E di sini nanti. Nggih, langkah-langkahnya ada. Kemudian pengusul menyampaikan berkas usulan kepada penilai, nanti Bu Rahyu akan menilai Bapak Ibu dari berkasnya panjenengan semuanya. Mulai berkas utama, dokumen pendukung, itu akan dicek oleh Bu Rahyu. Dicek, ya, dicek kemudian nanti oh ini masih salah, masih kurang, maka dikembalikan kepada panjenengan. Setelah diperiksa, menyampaikan hasil koreksi yang kurang apa, kalau sudah lengkap ya lanjut, ya. Kalau belum lengkap maka tim admin Java memperbaiki revisinya, ya. Setelah memperbaiki revisinya, diperiksa lagi oleh penilai sudah oke, maka lanjut nanti pengusul Java akan mengirimkan berkas soft file melalui Google Drive. Nanti panjenengan akan diberikan, kalau sudah siap, silakan panjenengan nanti menghubungi tim operator Java, panjenengan nanti langsung diberikan link Google Drive foldernya. Panjenengan upload berkasnya di situ semuanya. Tunggu. Kemudian petugas operator mengunggah berkas ke Siladikti. Di-upload semuanya, gitu nggih. Kemudian setelah di-upload semuanya, operator Java nanti Bapak Ibu akan menyampaikan kepada penilai. Pak, Bu, nggih, Bu Rahayu sudah siap untuk penilaiannya Pak Rizky, misalkan sudah siap untuk dinilai di Siladikti. Maka Bu Rahayu akan menilai Pak Rizky di Siladikti. Gitu nggih. Setelah menilai, gitu nggih, nanti akan ada penilai yang ditunjuk. Di antara kami Bapak Ibu nanti akan ada silang, gitu nggih. Misalkan penilaian FST akan dicek final checking-nya oleh penilai dari FSA. Gitu nggih. Dicek akhir agar meminimalisir adanya kekeliruan, gitu nggih, penolakan di Siladikti. Setelah dicek final checking, baru petugas operator mengecek usulan, nggih, mengajukan usulan, diklik ajukan. Nggih. Operator Java Bu Datu nanti akan ngecek setiap harinya. Pagi dan sore akan dicek terus, nggih. Ada penolakan, kalau ada penolakan maka harus segera direvisi. Nggih, harus segera disampaikan kepada pengusul dan juga kepada Bu Warek 2 dan juga penilai. Nanti panjenengan monggo memperbaikinya bersama tim Pak Java. Ngaten nggih? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu linknya di sini Bapak Ibu ini masih belum lengkap ya. Nanti panjenengan enggak usah buka sekarang ya, dibukanya besok pagi saja karena masih mau dilengkapi hari ini. Ya. Kemudian tetapkan masa penilaian. Ya. Sebentar saya tak minum dulu. Ini nanti direkam Bapak Ibu ya. Jadi misalkan panjenengan nanti tadi sudah saya rekam segala. Misalkan panjenengan nanti dilema gitu nggih, dilema bingung, nanti monggo panjenengan saged melihat rekaman lagi gitu nggih. Langkah pertama Bapak Ibu, ini sampai sore enggak apa nggih, yang penting terjelaskan semuanya nggih, biar enggak bolak-balik menjelaskan. Yang pertama adalah menetapkan masa penilaian. Seperti yang saya sampaikan tadi.
Masa penilaian itu apa? Yaitu masa penarikan data atau kinerja. Bisa per semester, bisa per tahun. Oke. Berarti Bapak Ibu, ini saya ada 2 cara perhitungan. Jika masa penilaian ditentukan 1 bulan setelah tanggal SKPAK terakhir. Bagi dosen yang bukan mengusulkan yang pertama kalinya, tetapi untuk kenaikan jabatan, gitu ya. Dari asisten ahli, kolektor dan kolektor kepala. Maka masa penilaiannya, saya berikan contoh ini. Misalkan SKPAK asisten ahli tertanggal 1 April 2014. Maka masa penilaiannya terhitung 1 bulan setelahnya. Maka 1 Mei 2014 sampai tanggal pengusulan Java. Oke, saya berencana Java saya akan diusulkan tanggal 30 April. Maka panjenengan nanti penarikan datanya ya jangan persis 30 April Bapak Ibu. Penarikan datanya ya 31 Maret ini. Atau tanggal 15 April. Yang penting jeda waktu 15 hari sebelum Anda upload gitu nggih. Ajukan itu panjenengan sudah selesai penarikan data atau masa penilaiannya sudah berakhir. Lalu masa penilaian dimulai 1 hari setelah tanggal SKJTY. Kalau bagi yang panjenengan dosen baru mengusulkan yang pertama kali. Misalkan SKJTY panjenengan keluar 12 Januari. Maka masa penilaian bisa dimulai 13 Januari. 1 hari setelahnya. Ngoten nggih? Jadi masa penilaiannya itu. Kemudian yang langkah kedua mengisi form simulasi, sudah saya jelaskan tadi nggih. Ada sheet-nya ada 5, kemudian ada note-note-nya di sini, monggo panjenengan cermati Bapak Ibu. Ada catatannya ya, petunjuk pengisiannya ada panjenengan cermati semua. Nanti cermati nggih juknisnya tidak mengganti rumus pada sel hijau warna hijau. Sebenarnya sudah dijelaskan di juknis Bapak Ibu. Nggih. Kemudian yang hanya diisi adalah sel warna biru yang ada di tabel kanan. Nggih. Kemudian contohnya tampilannya ini untuk yang pengabdian masyarakat ini penunjang sudah saya jelaskan semuanya tadi nggih. Selanjutnya, ketika jenengan sudah mengisi form simulasi tadi, baru ketika sudah di ACC oleh Bu Parek 2 baru jenengan mengisi berkas utama. Bapak Ibu nanti mohon maaf jika di ini nggih, jika juknisnya BYP juknisnya kemungkinan nanti akan ada revisi BYP. Karena ada beberapa yang memang masih saya perbaiki dari Bu Datul masih ada beberapa revisi yang ternyata ada yang kurang biar enggak terlewat gitu nggih. Nanti berarti ada versi revisi Bapak Ibu nggih yang akan diupload di Google Drive. Nanti akan diupload oleh Bu Nanung nanti. Kemudian mengisi berkas utama nggih. 1 sampai 25. Yang pertama scan surat pengantar pimpinan PTS. Ini panjenengan tidak usah meminta ke BAU, tapi nanti operator Java akan menyampaikan kepada pengusul. Nggih, langsung menyampaikan kepada pengusul. Sebentar, saya note dulu aja. Mengisi form pengusul di langkah. Hampir terlibat Bapak Ibu. Selanjutnya, scan setelah surat pengantar ini nanti jenengan tidak bisa minta, nggih, mintanya ke yang meminta nanti adalah Bu Nanung, Bu Datul. Selanjutnya, panjenengan buat scan resume. Nah, scan resume juga tidak usah panjenengan, nanti akan dicetak dan dimintakan tanda tangan oleh operator. Aman nggih? Dimintakan tanda tangan oleh operator. Ini saya kemarin Bu Datul pinjam berkasnya Pak Adila, gitu, tapi sudah saya blok dulunya, nggih. Ya tidak terlihat jelas. Kemudian scan hasil Paktimpak. Nah, ini panjenengan yang mengisi sendiri Bapak Ibu nggih. Masa penilaian di sini sudah saya jelaskan tadi seperti di awal tadi nggih. Monggo panjenengan menyesuaikan. Nggih. Kemudian selanjutnya panjenengan mengisi ini nggih SK hasil timpak ini saya berikan contoh Bapak Ibu. SK Pak. Tapi nanti bentuknya ini contohnya bentuk saya adalah sudah PDF. Terlihat Bapak Ibu nggih. Jadi ini Bapak Ibu ini SK Pak. Ini SK hasil penilaian angka kredit. Nggih. Ini nilainya pakai tulisan tangan seperti ini Bapak Ibu. Yang menandatangani siapa ini? Nanti yang menandatangani kalau dulu masih ketua STKIP dan Timpak, berarti nanti yang menandatangani adalah Timpak dan juga dekan. Oke, bagi Bapak Ibu yang bukan struktural. Dan struktural kaprodi nanti yang menandatangani juga dekan. Oke. Kalau struktural sebagai dekan berarti yang menandatangani adalah Bu Parek 2. Kemudian itu sudah diatur di juknis Bapak Ibu nggih. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di juknis lagi. Nah, scan hasil, kemudian scan ijazah terakhir. Tinggal mudah nggih panjenengan scan.
scan-nya harus berwarna Bapak Ibu nggih, jangan scan hitam putih nggih, scan-nya pakai scan yang berwarna. Jangan lupa setiap file itu ada ketentuan ukuran file size-nya nggih, monggo dilihat. Kemudian abstrak tesis nggih, kalau panjenengan pakai ijazah S3 maka abstraknya disertasi. Nggih, kalau S2 pakai abstraknya tesis. Nggih. Selanjutnya SK tugas belajar kalau ada. Jika ada yang punya tugas belajar di masa penilaian itu pernah tugas belajar, maka panjenengan scan. SK pengaktifan kembali di scan kalau ada. Kalau tidak sedang studi lanjut, tidak pernah studi lanjut berarti tidak usah. Scan dupak yang ditandatangani oleh pejabat. Sampai jam berapa? Bu ini jam berapa Bu? J. Bu Yepi saya ngikut sampai jam berapa? Ini sudah Bu Mai. Jam kerja jam 4 Bu Mai. J. Bu Yepi bagaimana Bu Yepi? Sesi kedua aja. Bagaimana Bu Yepi? Monggo saya derek Bu Nanis. Oke, sesi kedua Anda konsen juga ini Bu Mai. J. Monggo Bu Yepi, pripun Bu Yepi? Ini Bu Yepi ini yang punya hajat ini. Pripun Bu Yepi? Oke, Bu Melita, ini gimana kalau saya rasa diselesaikan mawon? Nggih. Pripun? Masih banyak. Nggih. Jadi nyata Bapak Ibu. Jam 4 ini Bu udah konsentrasi juga enggak bisa Nggih, misalkan ini kalau saya usul ngeten Bu Yepi, misalkan saya presentasi sendiri di Zoom, nggih. Nanti akan saya rekam gitu ya, saya rekam. Ya, kemudian ini sisa waktu ini kita gunakan untuk tanya jawab mawon. Karena kalau saya recording di Zoom kan tidak bisa tanya jawab, nggih. Nanti untuk tanya jawab saja nggih di sisa waktu. Jam 4 Bu Mai. Atau 5 menit saja. Monggo kalau ingin ditanyakan ngaten Bapak Ibu. Ngaten Bu Yepi nggih. Seperti itu. Ngaten mawon Bu Melita nggih. Terus nanti kita siapkan dalam bentuk video mawon nggih Bu Melita. Nanti saya koordinasi dengan panjenengan, nanti kita buat video, nanti baru kita share untuk teman-teman panduannya pengisian ngoten nggih. Terus ini kalau mau ada sesi tanya jawab monggo. 5 menit saja mungkin nggih. Pertanyaan nanti kita batas. 5 menit mawon nggih. Monggo Bapak Ibu lanjut Bapak Ibu. Ini saya stop dulu recordingnya nggih. Nanti tadi saya menjelaskan sampai scan pak tadi nggih. Scan SK pengaturan kembali. Scan dupak belum ya. Nanti akan saya jelaskan, saya rekam saja setelah ini. Nggih. Oke, ini saya stop dulu.